Puji Tuhan, buat jemaat IPP Hati Bapa Ministry. Pada kesempatan di minggu yang indah ini, kita akan membawakan satu tema tentang kepercayaan Tuhan. Ya, Tuhan melimpahkan berkat rohani dan jasmani apabila manusia itu ada memenuhi kriteria atau syarat Tuhan. Nah, tapi sebelum pemberitaan firman dilanjutkan, kita akan berdoa, minta bimbingan Tuhan agar semuanya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan sudah dan akan lakukan selama kami hidup dalam dunia atau di muka bumi ini. Ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, hamba minta hikmat, marifat daripada Tuhan, pengetahuan daripada Allah, supaya penyingkapan firman bukan menurut pikiran mau kehendak sendiri, tapi benar-benar sesuai dengan apa yang Roh Kudus sudah tuliskan oleh hamba-hamba-Mu, para nabi atau orang yang berkenan kepada Tuhan, yang ditulis oleh Musa tentang kejadian ini Tuhan, yaitu mengenai Abraham. Urapi juga mereka yang mendengarkan firman, supaya mereka memahami, mengerti, dan mereka boleh menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar tetapi pelaku firman, supaya mereka terberkati dengan firman Allah ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya. Roh Kudus, terangi kami semua, baik hamba pemberita firman-Mu menyampaikan, urapi hamba secara sempurna, juga kepada mereka yang mendengarkan firman ini, terberkati dan menjadi pelaku firman, sehingga mereka menikmati berkat Abraham dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Haleluya Jesus, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesempatan di siang hari ini kita akan berbicara sekali lagi. Tema kita adalah bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan. Ya, bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan sebagai bapak orang percaya. Ini satu penghargaan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, untuk mendapatkan satu penghargaan Allah, untuk mendapatkan satu kepercayaan Tuhan, itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Sama hal seperti kita untuk mendapatkan penghargaan yang luar biasa, baik dari mungkin sekolah, dari perusahaan, atau dari pemerintah. Tentu kita harus punya standar ukuran. Nah, sama hal dengan Allah. Jadi Allah bukan memilih, karena banyak sekarang ada teologi yang mengatakan Allah memilih dari sejak awalnya, seolah-olah sudah ditetapkan. Tapi sebenarnya harus ada kerjasama, ya, kerjasama antara pribadi orang itu dengan Allah supaya sempurna kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu tidak memaksa, harus ada respon. Sama seperti halnya keselamatan. Semua diberikan keselamatan, tapi kalau tidak mau menerima, ya apa boleh buat. Mereka tidak akan dapatkan anugerah keselamatan. Jadi harus ada respon dari si pendengar firman. Makanya sekali lagi, saya selaku pelaku sebagai pemberita firman, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, menekankan kepada pendengar khotbah ini supaya lakukan. Jangan hanya sebagai pendengar dan pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Ingat itu firman Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita baca saja di dalam Kejadian pasal yang ke-22, di sana tentang kepercayaan Abraham diuji. Ya. Dari ayat pertama sampai yang ke-19, tapi saya tidak akan baca panjang sekali. Saya akan baca hanya beberapa ayat saja, ya. Saudara bisa baca kepercayaan Abraham diuji, judul perikopnya itu. Dalam pasal Kejadian pasal 22, di sana dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu soalnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia, yaitu Ishak di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan seterusnya, saudara Abraham kayak di situ. Tapi berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, soalnya, ya Tuhan. Nah, sampai kita yang ke-15, ke-15 ya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan,
karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di dunia akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembali Abraham kepada kebujannya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, di sini kalau kita perhatikan, Allah mempercayai Abraham. Allah memberikan Abraham jabatan sebagai bapak orang percaya karena Abraham memenuhi kriteria Allah. Ya. Nah, Abraham diuji itu tidak gampang, Bapak Ibu. Anak yang sudah ditunggu-tunggu setelah pernikahannya dari sejak mungkin usia 30-an, Sarah umur 20 lebih kurang ya, antara 20 atau belasan tahun, dinikahkan diambil Abraham sebagai istri sampai dia berusia, Abrahamnya hampir 100 tahun, Sarah 90 tahun baru punya anak. Bayangin, pernikahan sudah bukan lagi pernikahan emas ya, itu di atas emas ya. Kan kalau perak 25 tahun kan, kalau emas 50 tahun. Tapi kalau itu apa sebutannya? Berlian mungkin ya. Terus kan 70-80 tahun itu baru dia dapat anak, 70 tahun nanti. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah menguji untuk mendapatkan satu berkat. Contohnya, kalau kita mau mendapat penghargaan, katakanlah menjadi, kalau kita ingat dulu badminton itu ya, yang terkenal pemain badminton kita, dia untuk mendapatkan Lim Shyolong misalnya contohnya tuh, dia untuk mendapat bukan Lim Shyolong, siapa itu pemain bulu tangkis yang terkenal, untuk mendapatkan hadiah piala Thomas Cup atau piala yang lain, dia harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil penghargaan baik dari dunia internasional dalam bidang badminton ataupun dalam pemerintahan. Itu harus bekerja keras, menunjukkan ketaatan, kesetiaan, hasil baru dia dapat penghargaan. Di sini Allah sudah menunjukkan kepada kita. Ya, Allah memberkati Abraham sebagai bapak orang percaya. Bahkan di sana dikatakan oleh keturunanmu maka semua bangsa akan diberkati. Bahkan ada yang Allah katakan diberkati orang yang memberkati engkau. Terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Betapa menakutkan ya. Karena apa? Allah menjadikan Abraham itu emas di tangannya atau berlian di tangan Tuhan. Oleh karena apa? Dia punya kriteria. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-5, ini saya sangat senang. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-hukum. Jadi lengkap ya. Hal apa? Dia memerintah perintah Tuhan, taat setia perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu firman Tuhan. Jadi Abraham sudah memerintah, dia taat setia dalam firman Tuhan, dalam perintah Tuhan, dalam ketetapan Tuhan. Makanya dia diberi kepercayaan oleh Tuhan. Begitu juga kita. Kalau kita seringkali kita sebagai anak Tuhan hanya menuntut Tuhan ini dan itu, aku minta ini dan itu, tapi kita sering tidak memenuhi kriteria apa yang Tuhan inginkan kepada kita dalam hal ketaatan, kesetiaan, takut Tuhan. Contohnya begini, ada firman Tuhan lagi. Kalau kita mau mendapat hikmat Tuhan, apakah hanya minta doa saja, Tuhan berikan saya hikmat? Tidak bisa Bapak Ibu, ini seringkali kita salah menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Hikmat itu didapat ketika kita melakukan apa? Takut akan Tuhan. Amsal 8:13 sampai saya katakan, takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Ya. Contohnya itu, nah kita baca saja supaya paham kita tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-8, kita akan baca Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya.
Jadi ini Tuhan, kalau kita mau takut akan Tuhan itu ini. Jadi jangan kita cuma mengatakan saya takut sama Tuhan, tapi kerja kita masih ada kebencian, tidak benci sama kejahatan. Misalnya ada kesombongan, congkak, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah ini bagaimana kita mau katakan saya takut Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan, apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Seperti Tuhan katakan dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kemudian dipertegas lagi Amsal 9 ayat 10. Di sana dikatakan lagi, kalau kita takut akan Tuhan apa? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi seperti itulah yang Tuhan kehendaki. Seperti Abraham diberkati luar biasa. Nah kita juga kalau mendapat hikmat dari Tuhan, bagaimana caranya? Ya takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Sekali lagi ditekankan, bencilah kejahatan. Di sana dikatakan takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, pemfitnah, pembohong, penipu. Nah itu gimana mau dapat berkat Tuhan? Tidak akan dapat berkat hikmat daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak takut Tuhan. Jadi kalau orang berkata saya penuh hikmat Tuhan, tapi perbuatan kita selalu sombong, angkuh, congkak, pembohong, penipu, dia sama aja tidak ada hikmat orang itu. Nah, kemudian dipertegas lagi dalam Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran atau kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu, jadi syarat untuk orang yang diberkati Tuhan dapat kekayaan, ya, diberkati rohani dan jasmani, kehormatan, ya. Jadi kehormatan itu bukan cara ditakut-takuti, bukan, tapi orang penuh rasa sungkan, orang merasa menghormati dia karena ada sesuatu dan lain hal, dan di kehidupan ada kehidupan, jadi misalnya keselamatan. Jadi ganjaran kerendahan hati takut Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, kalau kita kembali lagi dalam kejadian tadi, karena Abraham telah mendengarkan firman kemudian kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ini dijalankan oleh Abraham, sehingga Abraham menjadi bapa orang percaya. Kita sebagai anak Tuhan, sering kita menuntut Tuhan perilaku hikmat, tapi kita tidak takut Tuhan seperti yang Amsal katakan 8 ayat 13. Bagaimana kita menerima ganjaran kerendahan hati? Ya, kita tidak akan dapatkan berkat dari Tuhan. Nah, kemudian makanya haruslah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau diberkati rohani, diberkati jasmani, itu syarat. Abraham pun dia punya syarat, bukan karena Abraham tuh orang super, orang hebat. Enggak, Abraham sama dengan kita sebagai manusia. Abraham makan dia sana, penduduk sana makan gandum, ya, kita makan nasi, tapi enggak jadi masalah, tapi tetap sama makan, kecuali dia makan besi, yang lain makan ini, itu lain. Manusia super beda. Ini enggak, semua manusia sama dari Tuhan. Kenapa Allah memilih Abraham? Kenapa Allah memakai Abraham? Karena Abraham dilihat oleh Allah. Di hati Abraham, di pikiran Abraham ada apa? Abraham itu memelihara kewajibannya kepada Allah, yaitu apa? Perintah Allah. Kalau Tuhan perintahkan Abraham, kamu pergi ke sini, dia ikut Bapak Ibu, sampai anak pun mau disembelihnya itu mau dipersembahkan Tuhan, dia lakukan. Artinya dia apa? Ikut. Tuhan bilang Abraham ke Gunung Moria bawa anaknya. Itu artinya dia apa? Melakukan perintah Tuhan, taat setia. Kemudian ketetapan Tuhan, kalau Tuhan sudah tetapkan begini, dia lakukan. Kemudian hukum, dia melakukan hukum Tuhan. Hukum Tuhan apa? Firman Tuhan. Setiap kali Allah katakan itu kan firman. Jadi kerajaan Allah itu ada hukumnya, yaitu apa? Firman ini. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dihargai Tuhan,
diangkat Tuhan menjadi kepala, menjadi berkat, kita harus taat kepada hukum Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga, sebagai penerima, pewaris kerajaan Allah, kita harus taat, setia mengikuti Tuhan. Kita harus apa? Perintah Tuhan, ketetapan hukum Tuhan, kita harus lakukan dengan penuh sukacita, damai, sejahtera. Tidak ada unsur untuk karena ya ditekan atau segala macam, tapi penuh kebebasan kehendak kita sebetulnya. Jadi betapa penting Bapak Ibu bahwa untuk diberkati Tuhan jasmani rohani, kita harus lakukan seperti firman Allah, perintah, ketetapan dan hukum itu. Itu hampir sama kalau kita ganjaran untuk dapat berkat Tuhan, kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Apa tadi? Kerendahan hati dan takut Tuhan. Artinya melakukan perintah Tuhan, melakukan hukum Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, kan sama sebenarnya itu. Nah, jadi kunci keberkatan rohani dan jasmani supaya kita bisa meraih firman Tuhan, janji firman, kita harus taati firman Tuhan. Nah, makanya jaga hati pikiran kita jaga dengan apa? Firman Tuhan, banyak baca firman lalu lakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan, janji Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, tidak konsisten baca firman Tuhan. Tapi ingat, bukan hanya sekedar baca, bukan seperti suara kabar, Kompas baca habis satu halaman. Saya yakin 2 jam selesai dari halaman 1 sampai 12 halaman. Saya selesai. Tapi kan sebatas baca. Tapi Tuhan inginkan supaya kita melakukan. Tuhan apa ya? Tidaklah firman Tuhan dalam kitab Taurat, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Taurat itu artinya renungkan firman Tuhan. Kalau kita renungkan artinya apa? Firman itu tertanam di hati dan pikiran kita, supaya firman itu yang diterangi oleh Roh Kudus untuk mendidik kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, bagaimana melakukan firman Tuhan? Hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, maka kita akan menerima janji-janji berkat yang Tuhan siapkan. Seperti Abraham, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku, memelihara kewajiban dan kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku, sama ganjaran, kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Apa? Kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi kan hampir sama. Kalau kita mau, karena kuncinya apa? Lakukan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, kesetiaan. Itu bisa kita lakukan kalau kita bergaul dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman, melakukan firman Tuhan, maka kita raih kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sudah bertobat tapi bermalas-malasan, tidak mau baca firman Tuhan, hidup seenaknya saja, tidak sesuai dengan hukum Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati kita? Ini seringkali kita salah, sehingga kita tak diberkati Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita ngambek, kita emosi. Nah ini yang salah siapa? Tuhan tak pernah salah, kitanya yang salah. Tuhan sudah buat ketetapan hukum, tapi kita langgar hukum Tuhan. Kita tidak takut Tuhan. Kalau kita langgar firman Tuhan, sama aja kita tidak takut Tuhan. Betul? Takut Tuhan artinya kita taat pada firman Tuhan, pada hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Itulah firman. Jadi Abraham diberkati luar biasa karena Abraham dia taat setia pada firman Tuhan. Itu kuncinya. Dipertegas lagi oleh Amsal. Kita kalau mau diberkati ganjaran apa? Kerendahan hati dan takut Tuhan, kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Abraham dapatkan kekayaan. Abraham kan kaya raya. Dihormati Abraham, disegani raja-raja daerah sekitar sana. Kemudian apa lagi? Abraham hidup, artinya Abraham bapak orang percaya. Dia hidup, bukan dia mati. Tubuhnya yang mati, tapi dia kekal karena dia hidup dalam kebenaran Allah. Karena apa? Abraham taat setia kepada firman Tuhan. Abraham menjadi pelaku firman. Untuk bisa menjadi pelaku firman, kita harus mempersembahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Rajin berdoa, baca firman, lakukan.
Kalau firman hari ini kita dapatkan misalnya, hendaklah engkau percaya kepadaku, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita lakukan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu bukan sekedar dihafal atau dibaca, tapi menyatu dalam hidup kita. Kalau kita menyatu dengan firman Tuhan, artinya kita menjadi pelaku firman, maka janji-janji Allah, kekayaan, kehormatan, kehidupan, diberkati, kita terima seperti Abraham. Karena apa? Dia taat setia kepada firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bisa introspeksi diri, bisa mengaca dengan firman Tuhan. Anggap aja firman itu sebagai kaca. Kita peta diri, kita lihat di mana masih kekurangan kita saat ini. Kita sering sakit-sakitan. Karena apa? Karena kita banyak melanggar firman Tuhan juga. Orang yang sakit-sakitan, orang yang kita maaf kata, yang hidup selalu kurang dan kurang. Kita harus cek, jangan nyalakan Tuhan. Jadi harus ada satu kesatuan yang kita harus lakukan supaya hidup kita dijaga, ditolong dan diberkati Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan akan menyertai, menolong dan memberkati kita. Itulah janji pada kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita supaya semakin dekat, melekat, bersandar kepada Tuhan, supaya janji-janji Tuhan kita terima, kita boleh merasakan betapa besar luar biasa kasih karunia Tuhan. Allah itu tak pandang bulu Bapak Ibu. Oh, itu karena Allah sudah pilih Abraham dari sejak dunia. Dan misalnya Allah ciptakan, kan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu, betul? Jadi Allah tahu dari manusia pertama sampai akhir. Lalu pilih Allah, oh si ini. Bukan, Allah melihat semua itu dari hati dan pikiran kita. Allah tidak pernah salah pilih. Jadi harus ada dua. Allahnya memilih, semua Allah lihat orang itu, tapi kan ada respon. Sama aja kita mau dikasih. Contoh, saya kasih, ini sahabatku, ini anakku, pena, emas. Tapi kalau dia nggak mau terima, ya nggak bisa. Dikasih, tapi harus ada respon. Oke, kita ambil. Oke, saya ambil. Nah, itu juga. Allah sudah dengan firman itu tegaskan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kita seringkali mau ujungnya aja, mendapatkan dari dunia, tapi tidak mau cari kerajaan Allah dan kebenaran. Nah ini kan tidak cocok lagi dengan firman Tuhan. Sama, Abraham pun diberkati Tuhan karena Abraham, Bapak Abraham ini, dia memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dia itu apa? Perintah, ketetapan, dan hukum ini berkaitan, dia taat setia kepada firman Tuhan. Hidup dalam ketaatan firman Tuhan, seperti Amsal tadi katakan, takut akan Tuhan dan kerendahan hati itu ada pada diri Abraham, sehingga kekayaan, kehormatan, kehidupan Tuhan dia pegang, dia terima janji Allah. Kalau kita mau terima berkat Tuhan, yaitu kehidupan, kehormatan, kekayaan, kehormatan, kehidupan, carilah dulu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, firman itu kita harus pegang teguh, kita menjadi pelakunya firman Tuhan. Taat setia itu penting, membutuhkan usaha untuk taat setia itu Bapak Ibu. Tidak mudah, ya, bukan Tuhan doakan minta supaya taat, tidak bisa, itu seringkali kita salah. Masa doakan Tuhan berikan saya kerajinan, tidak bisa, itu harus ada usaha kita. Kalau kita mau pintar, Tuhan berikan saya kepintaran, saya tidak usah belajar, ya tidak bisa. Sama aja begini saya itu. Aku serang, misalnya kita disuruh oleh orang tua kita, ibu kita, anakku di meja makan sudah ada makanan, aku minta makan ibu, terus kita tidak mau ngapa-ngapain, kenyang perutnya, ya enggak, harus kan ke meja makan, ngambil, dimakan. Nah begitu juga kalau janji Tuhan sudah siapkan, kita harus berinisiasi, kita harus apa? Giat, kita harus melakukannya, melakukan pekerjaan itu supaya kita terima janji firman Tuhan tersebut. Jadi inilah Bapak Ibu, supaya kita diberkati Tuhan, kita harus taat setia kepada firman-Nya, kepada hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jelas, maka dalam Amsal dipertegas lagi, kerendahan hati dan takut Tuhan, maka engkau akan
Ajaran kerendahan hati dan takut Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan kita terima. Biarlah pemberitaan ini disampaikan, kita koreksi diri, kita rubah diri kita, supaya kita mendapatkan berkat kemurahan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi kunci ada di dalam kita, bukan nyalakan Tuhan bersungut-sungut. Makanya Tuhan nguji kita supaya apa? Kita menjadi seperti sama aja kalau proses emas ya. Emas itu ketika saya pernah dapatkan pelajaran dulu kimia untuk proses dari emas sama perak, itu dari tambang-tambang ya, dari pasir dikeduk lagi segala macam, ditampi di air, terpisah. Terus apa lagi? Dikasih air raksa, biar terpisah antara emas dan perak. Setelah itu dipanaskan lagi sehingga bermurni emas itu. Sama kita dengan Tuhan. Tuhan perlakukan kita seperti itu, seperti khotbah sebelumnya, tanah liat. Jadi disinilah kita ada kemauan diri kita. Firman janjinya banyak, tapi seringkali kita tidak lakukan. Kita mau menerima enaknya saja. Ini salah, pola pikir yang salah. Kalau kita mau menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, kita harus takut Tuhan dan rendah hati. Yaitu dengan apa? Melakukan segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Saya yakin dan percaya pemberitaan firman Tuhan tegas, jelas, dan lugas. Mari kita lakukan supaya janji-janji itu kita raih. Kita seperti Abraham mendapatkan berkat-berkat seperti Abraham. Mari kita berdoa sebelum kita tutup khotbah ini. Bapak, terima kasih pemberitaan firman-Mu jelas dan lugas Tuhan, tegas. Oleh karena itu, rubah kami Tuhan. Kami sering mengaku diri kami sebagai anak-anak Allah, tapi kami tidak bersikap seperti anak-anak Allah. Kami tidak taat, tidak setia. Baca firman saja kadang-kadang, apalagi melakukan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan tegas katakan, Abraham diberkati karena Abraham taat setia pada perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Dan juga dalam Amsal ditegaskan lagi, ganjaran kerendahan hati takut Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan untuk taat setia pada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Maka kami terima janji-janji kebenaran firman. Rubah Tuhan, mulai saat ini ada satu perubahan dalam diri kami semua, supaya kami dapat menerima berkat sesuai dengan janji-janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bagi umat-Mu yang sakit, kami percaya Engkau jamah mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan kembali, yang mengalami cobaan terutama di COVID-19 ini Tuhan, Engkau tolong berkati, cukupkan segala kebutuhan, keperluan rohani dan jasmani Tuhan. Kami percaya ketika kami taat, setia, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadi pelaku firman, Tuhan akan memelihara hidup kami. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menolong, menghibur, memberikan kemenangan. Hamba percaya di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur buat semuanya. Dan pujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.